Pernahkah Anda membayangkan militer Amerika Serikat itu secara serius merancang sebuah senjata rahasia, kayak senjata berupa pistol, yang menembakkan panah es beku? Kedengarannya agak absurd ya. Bener banget, panah es yang isinya racun mematikan dari kerang laut, jadi panah es itu bakal menembus kulit, terus mencair tanpa jejak, dan memicu serangan jantung fatal yang nggak mungkin dilacak sama ahli forensik manapun. Ya, nyaris mustahil buat dideteksi. Terdengar kayak naskah film mata-mata fiksi ilmiah yang terlalu berlebihan ya kan? Tapi sayangnya, senjata penembak jantung ini sangat nyata. Dan ini cuma satu dari sekian banyak dokumen intelijen resmi yang bakal kita bedah hari ini. Dan untuk Anda yang selalu haus akan pengetahuan, tapi mungkin benci sama yang namanya info overload, selamat datang di sesi penyelaman informasi kita. Iya, kita tahu Anda nggak punya waktu buat baca ribuan halaman dokumen rahasia hasil deklasifikasi, jadi kita udah merangkumnya. Hari ini eksplorasi mendalam kita didasarkan pada kompilasi luar biasa dari Watch Mojo. Mereka membahas 50 teori konspirasi yang dulunya dianggap ocehan orang gila. Tapi ternyata setidaknya sebagian besar terbukti sebagai fakta sejarah. Bener, kita bakal lihat semuanya. Mulai dari makanan yang Anda makan pagi ini sampai ke eksperimen sains yang melampaui batas kewarasan ya. Misi kita di sini bukan buat bikin Anda paranoid ya. Tentu enggak. Misi kita adalah menyaring kebenaran dari tumpukan rumor. Kita mau lihat pola atau mekanisme di baliknya tentang bagaimana kebohongan skala besar itu direkayasa. Oke, mari kita urai ini. Siap-siap ya, karena kita bakal membongkar bagaimana realitas yang selama ini kita terima tuh seringkali merupakan hasil rekayasa dari ruang rapat tertutup. Dianggap cuma sekedar mitos urban di forum internet, ternyata sekarang punya stempel resmi dari dokumen pengadilan atau undang-undang kebebasan informasi. Maksudnya ketika kekuasaan dan kerahasiaan bertemu, kenyataannya bisa jauh lebih gelap daripada fiksi, gitu ya. Bener banget. Nah, mari kita mulai dari sesuatu yang paling dekat sama Anda. Sesuatu yang mungkin Anda konsumsi pagi ini. Kita kan sering mikir kalau pilihan makanan kita itu dipandu sama sains, ya kan? Sama rekomendasi kesehatan yang objektif. Padahal nggak selalu begitu. Iya. Mari kita bicarakan soal industri gula di tahun 1960-an. Dulu kan kita selalu diajarkan kalau lemak itu musuh utama kesehatan jantung kan? Nah, disitulah kebohongan itu dimulai. Pada tahun 1967, Yayasan Riset Industri Gula secara rahasia membayar para ilmuwan di Universitas Harvard. Tunggu, mereka literally membayar Harvard. Iya, dan yang menarik di sini adalah mekanisme penipuannya. Industri gula tuh sadar kalau bukti-bukti medis mulai muncul bahwa konsumsi gula memicu penyakit jantung koroner. Oke, terus alih-alih menerima fakta itu mereka ngapain? Mereka secara harfiah membeli peneliti terkemuka. Mereka mendikte apa yang harus ditulis dalam tinjauan literatur medis dan secara sistematis mengkambing hitamkan lemak jenuh. Oh wow, jadi mereka membelokkan arah sainsnya. Betul. Dan publikasi ini masuk ke jurnal medis paling bergengsi tanpa ada pengungkapan siapa yang mendanai riset tersebut. Mereka nggak cuma memanipulasi data, mereka menciptakan konsensus medis palsu yang mengubah pola makan seluruh dunia selama puluhan tahun. Itu gila sih. Ini kayak menemukan kalau dokter gigi Anda diam-diam menerima gaji bulanan dari pabrik permen ya kan? Analogi yang sangat pas. Dan praktik ini kan terus berlanjut. Baru-baru ini aja, Coca-Cola mendanai organisasi riset untuk mendorong narasi bahwa kurang olahragalah yang jadi penyebab utama obesitas, bukan minuman manis. Wow, menggeser kesalahan ke konsumen. Dan ini membawa kita ke industri tembakau. Saya ingat baca catatan kita soal operasi Berkshire. Perusahaan rokok tahu sejak lama kalau produk mereka menyebabkan kanker, kan? Mereka sangat tahu. Tapi ada satu detail yang bikin saya penasaran. Mereka nggak cuma menyembunyikan bahaya kanker, kan? Mereka benar-benar merekayasa rokok secara kimiawi. Gimana persisnya mereka lakuin itu? Mereka pakai amonia. Jadi, perusahaan tembakau raksasa ini sadar kalau mereka nggak bersaing di industri rasa, mereka itu bersaing di industri kecanduan. Masuk akal? Nah, secara alami, nikotin dalam tembakau itu terikat sama asam yang bikin penyerapannya ke tubuh agak lambat. Ilmuwan mereka menemukan bahwa dengan menambahkan amonia, mereka bisa mengubah keseimbangan pH asap rokoknya. Oh, saya paham arahnya.
Iya, proses ini melepaskan nikotin ke dalam bentuk bebas atau free basing. Hasilnya, nikotin menembus penghalang darah otak jauh lebih cepat dan dalam konsentrasi yang lebih tinggi. Jadi mereka sengaja merancang sistem pengiriman narkotika yang lebih efisien dong. Persis, jauh lebih adiktif. Sambil terus bersaksi di depan Kongres bahwa rokok itu nggak menyebabkan kecanduan. Mereka mengubah kimia dasar tanaman demi menjerat otak konsumen. Luar biasa jahatnya. Dan taktik menunda kebenaran semacam ini sepertinya emang buku panduan standar buat korporasi ya. Selalu polanya sama. ExxonMobil lakukan yang sama dengan perubahan iklim. Ilmuwan internal mereka di tahun 70-an udah bikin model prediksi pemanasan global akibat bahan bakar fosil. Dan itu terbukti sangat akurat dengan kondisi kita sekarang. Tapi alih-alih bertindak, Exxon malah mendanai kampanye disinformasi iklim. Yang menarik di sini adalah mereka tahu mereka nggak bisa membantah sains internal mereka sendiri. Iya, karena datanya solid. Betul loh. Jadi mereka membiayai kelompok lobi dan lembaga pemikir untuk menciptakan ilusi bahwa masih ada perdebatan ilmiah soal iklim. Selama publik dan politisi masih berdebat, regulasinya bakal tertunda ya kan? Tepat, dan perusahaan bisa terus mencetak keuntungan triliunan dolar. Ngomong-ngomong soal manipulasi perilaku lewat apa yang kita konsumsi, saya harus nanya soal sereal sarapan nih. Mitos sarapan ya. Iya, mitos kalau sarapan adalah waktu makan terpenting dalam sehari itu selalu saya anggap sebagai fakta nutrisi. Tapi, asal-usul sereal kering kayak cornflakes ini aneh banget. Apa hubungannya John Harvey Kellogg, sereal hambar, dan hasrat seksual? Ini mungkin salah satu eksperimen sosial paling aneh yang sukses jadi budaya global. Jadi di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, ada kelompok penganut Seventh-day Adventist seperti Kellogg ini. Oke. Mereka punya keyakinan kuat soal moralitas dan kesehatan. Kellogg percaya kalau makanan yang kaya rasa, pedas, atau mengandung daging itu bakal memicu gairah seksual dan pikiran tidak murni. Khususnya masturbasi kan? Bener. Yang saat itu dianggap sebagai akar segala penyakit mematikan. Jadi dia sengaja menciptakan sereal dari jagung yang dipanggang sampai kering dan rasanya sangat hambar. Tujuannya murni sebagai alat kontrol nafsu birahi. Tunggu. Jadi semangkuk sereal yang saya makan pagi ini tuh pada dasarnya berakar dari upaya era Victoria buat menghentikan orang mikirin hal-hal sensual. Persis. Dan ide bahwa sarapan adalah makanan terpenting itu kemudian diadopsi sama pemerintah dan ahli pemasaran. Waktu Perang Dunia Kedua ya? Iya. Waktu pasokan daging dibatasi buat militer, pemerintah AS mendorong warganya buat makan sereal. Ahli pemasaran masuk, bikin slogan yang gampang diingat, dan tiba-tiba, makanan pembunuh hasrat itu bertransformasi jadi kebiasaan pagi masyarakat modern. Wow, manipulasi diet ini kedengarannya aneh tapi ya relatif nggak mematikan lah ya. Tapi ini bertolak belakang banget sama yang terjadi di industri medis. Saya baca tentang skandal Bayer di tahun 80-an dan jujur aja ini bikin mual. Skandal Cutter Biological ya? Ini memang sangat gelap. Bayer kan punya obat pembekuan darah untuk penderita hemofilia. Obat ini terbuat dari plasma darah donor, benar kan? Ya, lewat anak perusahaan mereka. Tapi masalahnya, pengumpulan plasma darah itu nggak disaring dengan baik. Dan produk mereka terkontaminasi sama virus HIV di masa-masa awal epidemi AIDS. Dan Bayer sadar akan hal ini. Mereka dan otoritas kesehatan akhirnya sadar. Jadi mereka menciptakan versi baru dari produk itu yang dipanaskan untuk membunuh virus. Dan mulai menjual produk yang aman ini di pasar Amerika dan Eropa. Tapi tunggu, pertanyaannya apa yang mereka lakukan sama sisa stok obat lama yang mereka tahu persis terkontaminasi HIV? Mereka nggak mungkin ngejual itu lagi kan? Mereka hancurin kan? Sama sekali nggak. Serius? Menghancurkan stok berarti kerugian finansial. Jadi mereka dengan sengaja mengekspor obat yang belum dipanaskan dan tercemar HIV tersebut ke negara-negara di Asia dan Amerika Latin. Ya Tuhan. Seperti Taiwan, Hong Kong, Argentina. Mereka tetap menjualnya semata-mata demi menyelamatkan margin keuntungan. Akibatnya, ribuan penderita hemofilia di luar negeri, banyak diantaranya anak-anak, terinfeksi HIV dan hepatitis C. Astaga, nyawa manusia direduksi jadi sekedar angka di laporan laba rugi. Ini benar-benar kalkulasi dingin yang melihat potensi tuntutan hukum di dunia ketiga itu lebih murah daripada membuang produk beracun. Motif finansial bikin etika dikesampingkan sepenuhnya. Nah, kalau perusahaan medis rela mengorbankan nyawa demi profit, ini bikin saya mikir tentang apa yang rela dilakukan perusahaan teknologi demi data kita.
Disinilah ini jadi sangat menarik. Kita kan selalu bawa ponsel kemana-mana. Ya, selalu di saku kita. Catatan kita menyebutkan bahwa aplikasi di ponsel Anda secara harfiah mendengarkan suara yang nggak bisa kita dengar. Tolong jelaskan gimana mekanisme suara audio ultrasonik ini bekerja, soalnya ini kedengaran kayak sihir item. Ini tuh keajaiban gelap dari teknologi pengawasan komersial modern. Waktu Anda unduh aplikasi acak, sebut aja aplikasi game atau utilitas gitu ya. Aplikasi itu sering minta izin akses mikrofon Anda. Dan kita biasanya asal pencet izinkan aja tanpa mikir. Benar. Di saat yang sama, pengiklan menyematkan frekuensi audio ultrasonik tingkat tinggi ke dalam iklan TV, video online, atau bahkan layar papan reklame digital di mall. Frekuensi ini di luar jangkauan pendengaran manusia. Tapi ponsel kita bisa dengar. Ya, mikrofon ponsel Anda menangkapnya dengan sangat jelas. Wait. Jadi saat saya lagi santai nonton TV di ruang tamu, iklan di TV saya itu sebenarnya lagi bicara langsung ke ponsel saya tanpa saya sadari. Betul sekali. Dan lewat sinyal suara tak terlihat itu, aplikasi tersebut mencatat bahwa Anda baru aja nonton iklan tertentu atau Anda baru masuk ke toko tertentu. Mereka kumpulin data ini buat bikin profil detail soal kebiasaan Anda dan menjualnya ke pialang data. Gila ya, berapa banyak dari kita yang menyerahkan privasi cuma dengan ngasih izin ke aplikasi ponsel. Dan kalau kita hubungkan ini sama gambaran yang lebih besar, Edward Snowden kan udah membuktikan gimana pemerintah juga manfaatin jaringan digital ini. Ya, pengawasan massal pemerintah. Bukti bahwa NSA menyedot seluruh data warga AS dari email, teks, sampai sejarah internet setelah insiden 911. Semuanya berjalan otomatis, tapi saya mau narik mundur waktu ke era sebelum internet. Saat pengawasan itu masih sangat manual. Kasus Ernest Hemingway misalnya. Itu salah satu tragedi pengawasan negara yang paling kelam. Iya kan? Selama bertahun-tahun sebelum dia meninggal, dia ngeluh kalau FBI itu membuntutinya, menyadap teleponnya, teman-temannya mikir dia udah gila. Hemingway itu nggak berhalusinasi. Bertahun-tahun kemudian, dokumen yang dirilis mengkonfirmasi kalau Direktur FBI, J. Edgar Hoover, secara obsesif emang mengawasi penulis tersebut. Kenapa Hemingway? Karena selama Perang Dunia Kedua, Hemingway sempat mendirikan semacam jaringan intelijen amatir antifasis di Kuba. Hoover yang sangat paranoid menganggap Hemingway sebagai ancaman simpatisan komunis. Jadi FBI konsisten ngawasin pergerakan finansial dan komunikasi pribadinya? Betul. Tekanan psikologis karena terus diawasi, ditambah nggak dipercaya sama orang-orang terdekatnya, itu sangat mungkin jadi faktor yang mendorong penurunan mentalnya sampai dia mengakhiri hidupnya sendiri. Bayangkan ada di posisi itu. Anda ngomong jujur, tapi seluruh dunia nganggap Anda gila karena realitas Anda terdengar kayak teori konspirasi. Dan FBI lewat program COINTELPRO kan ngelakuin ini ke banyak orang. Iya, mereka menyusup ke kelompok hak sipil, feminis, bahkan ngancem John Lennon pakai deportasi karena pandangan anti-perangnya. Tapi tunggu, penyusupan ini ternyata bukan cuma jalan satu arah dari pemerintah ke warga. Organisasi juga bisa menyusup ke pemerintah. Skandal Church of Scientology di tahun 70-an ini bikin saya kehabisan kata-kata. Operasi Snow White ini membuktikan kalau entitas non-pemerintah dengan sumber daya yang cukup itu bisa melumpuhkan infrastruktur negara. Istri pendiri Scientology, Mary Sue Hubbard, mengatur penyusupan sekitar 5.000 anggota gereja ke berbagai posisi di pemerintah. Tunggu, 5.000 orang? Gimana caranya mereka kerja secara operasional tanpa ketahuan? Mereka melamar secara normal sebagai staf administrasi, petugas kebersihan, atau sekretaris di lembaga kayak IRS atau Dinas Pajak. Begitu ada di dalam, mereka secara sistematis mencuri, memfotokopi, dan menghancurkan dokumen yang menyelidiki keuangan gereja mereka. Oh wow, jadi mereka beroperasi dari dalam? Ya, mereka menyadap ruang konferensi pemerintah dan menjalankan operasi intelijen tingkat tinggi dari dalam birokrasi negara itu sendiri. Ini infiltrasi domestik terbesar dalam sejarah Amerika. Kalau informasi bisa ngontrol realitas sebegitunya dan sebuah kelompok bisa menyusup begitu dalam, ini memunculkan pertanyaan penting. Apa yang terjadi kalau pemerintah yang punya kekuatan militer penuh memutuskan untuk mengarang realitas mereka sendiri demi membenarkan perang? Kita masuk ke area false flags atau operasi bendera palsu. Dalih perang palsu? Betul. Taktik di mana sebuah peristiwa direkayasa supaya terlihat seolah-olah dilakukan oleh musuh. Ambil contoh, Perang Vietnam.
Keputusan AS buat terjun penuh ke perang itu didasarkan pada insiden Teluk Tonkin kedua di tahun 1964. Publik kan dikasih tahu kalau kapal perang AS diserang torpedo tanpa provokasi kan? Ya, tapi puluhan tahun kemudian terungkap dari catatan komunikasi, serangan kedua itu kemungkinan besar cuma bayangan radar atau kesalahan sonar yang dibesar-besarkan sama pejabat militer yang emang udah nyari alasan buat perang. Dan manipulasi opini publik ini jadi makin sinematik seiring berjalannya waktu. Waktu perang Teluk awal 90-an, saya inget dunia tuh marah banget pas dengar kesaksian dari gadis Kuwait umur 15 tahun, Nairah. Kesaksian yang sangat emosional ya. Sangat. Dia bersaksi sambil nangis kalau tentara Irak ngeluarin bayi-bayi dari inkubator di rumah sakit dan ngebiarin mereka mati di lantai bersimbah darah. Kesaksian itu yang menggerakkan dukungan publik buat invasi militer. Tapi dokumen kita ngebuktiin kalau ini murni teater. Gimana kebohongan sekelas ini diatur? Naira itu bukan saksi kebetulan. Dia adalah putri duta besar Kuwait untuk Amerika Serikat. Kelompok lobi Kuwait menyewa firma PR raksasa, Hill & Knowlton. Firma PR yang ngarang ceritanya. Betul. Merekalah yang mengarang cerita inkubator itu, melatih Naira cara bicara, kapan harus menangis, dan mengatur nada suaranya. Lalu menempatkannya di depan komite kongres tanpa mengungkap identitas aslinya. Publik dimanipulasi oleh produksi sekelas Hollywood demi melegitimasi intervensi militer. Dan ngomong-ngomong soal melegitimasi perang, ini bawa kita ke satu dokumen yang pas saya baca, saya benar-benar harus berhenti sejenak. Operasi Northwoods di tahun 1962. Saya butuh penjelasan logis di sini. Kepala Staf Gabungan Militer AAS secara harfiah ngusulin buat ngebom warganya sendiri. Ya, melakukan aksi terorisme di kota-kota AS, membajak pesawat sipil, hanya untuk mengkambing hitamkan Kuba. Gimana ide pembunuhan massal warganya sendiri ini bisa sampai ke meja Presiden Kennedy? Ini nunjukin kalkulasi dingin di tengah paranoia perang dingin. Para jenderal Pentagon itu mandang geopolitik kayak main catur. Mereka putus asa cari alasan militer buat menginvasi Kuba dan menjatuhkan Fidel Castro. Jadi ngorbanin ratusan warga sipil dianggap biasa aja. Dalam perspektif makro mereka, itu dianggap biaya yang wajar untuk menang melawan komunisme global. Mereka menyusun rencananya detail banget, sampai cara memalsukan pemakaman dan daftar penumpang fiktif. Untungnya, Presiden Kennedy terkejut dan tegas nolak rencana itu. Sangat bersyukur dia nolak. Tapi di belahan dunia lain, gagasan kalau nyawa manusia cuma metrik buat sukses militer tuh benar-benar dieksekusi. Skandal false positives di Kolombia misalnya. Ya, itu sangat kelam. Selama konflik lawan FARC, militer Kolombia kasih sistem insentif. Tentara dijanjikan bonus, liburan, dan promosi berdasarkan body count atau jumlah gerilyawan yang dibunuh. Terus apa yang terjadi? Tentara mulai nyulik pemuda miskin dari daerah kumuh. Dieksekusi, lalu didandani pakai seragam pemberontak dengan senjata usang di sebelah mereka. Ada sekitar 6.400 nyawa tak bersalah yang dieksekusi, cuma biar komandan militer dapat bonus akhir tahun. Ini konsekuensi logis yang mengerikan kalau nyawa manusia diukur pakai metrik birokrasi tanpa pengawasan moral. Dan pola ini berulang. Ingat Lafon Affair. Intelijen Israel ngebom fasilitas sipil di Mesir biar Inggris tetap ngontrol terusan Suez. Atau skandal Iran Contra. Pemerintah AS secara publik nyatain perang terhadap narkoba, tapi CIA menutup mata waktu kelompok kontra yang mereka dukung nyelundupin bertonton kokain ke jalanan Amerika demi danain perang rahasia. Pertanyaannya, gimana semua ini bisa lolos dari media? Bukankah pres itu anjing penjaga? Karena mereka mengontrol anjing penjaganya lewat operasi Mockingbird. CIA secara aktif merekrut, menyuap, bahkan memeras lebih dari 400 jurnalis dari media terbesar di Amerika. Mereka memasukkan narasi intelijen ke dalam berita yang dibaca masyarakat tiap pagi. Kalau media bisa dibeli dan alasan perang direkayasa firma PR, batas moralitas itu benar-benar nggak ada ya. Apalagi pas kita pindah ke bagian sains dari catatan kita ini, otoritas memperlakukan warga sipil kayak subjek uji coba. Mari kita bahas MK Ultra, spesifiknya Project Midnight Climax. Gimana CIA ngelakuin eksperimen LSD di tengah kota? Ini nggak terjadi di lab steril. CIA bikin rumah aman di San Francisco dan mempekerjakan pekerja seks komersial. Para wanita ini memikat pria hidung belang ke apartemen. Di sana, minuman para pria ini diam-diam dicampur LSD dosis sangat tinggi. Tanpa mereka sadari. Sama sekali nggak tahu kalau dibius.
Sementara itu, agen CIA duduk nyaman di ruang sebelah, minum martini, sambil ngamatin para pria itu halusinasi parah dari balik cermin dua arah. Buat apa coba? Mereka mau tahu apa obat psikoaktif bisa maksa orang ngebocorin rahasia negara atau memprogram mereka jadi pembunuh tanpa pikiran. Menggunakan warga sipil acak sebagai kelinci percobaan kimia. Ini pelanggaran etika yang mengerikan, tapi sayangnya punya sejarah panjang. Kayak eksperimen Tuskegee. Ya, studi Tuskegee. Pemerintah AS ngamatin perkembangan sifilis pada ratusan pria kulit hitam miskin. Mereka dibilang dapat perawatan gratis, padahal enggak. Kekejaman sebenarnya terjadi waktu penisilin ditemukan. Penisilin bisa nyembuhin sifilis kan? Tapi peneliti sengaja menyembunyikannya dari pria-pria ini. Mereka ngebiarin pria-pria itu buta, gila, dan mati perlahan cuma demi ngumpulin data observasi. Dehumanization absolute. Dan ini nggak kenal umur. Project Sunshine, namanya kayak program TK, tapi realitasnya ini operasi pencurian mayat skala global. Di tahun 50 orang, Komisi Energi Atom AS pengen tahu dampak radiasi uji coba nuklir ke tulang manusia. Jadi mereka diam-diam mencuri sekitar 1.500 sampel tulang. Mayat bayi dan gigi anak-anak yang baru meninggal dari Australia, Eropa, dan Amerika. Tanpa izin orang tuanya yang lagi berduka. Bayangin anak Anda meninggal dan pemerintah nyuri anggota tubuhnya buat tes nuklir. Saat otoritas kerja tanpa akuntabilitas, manusia cuma dilihat sebagai aset uji coba. Sama kayak di RS Jiwa Oak Ridge di Kanada. Dokter yang didanai pemerintah nyuntikin pasien pakai LSD, ngurung mereka di ruang gelap, dan ngasih wewenang ke narapidana psikopat buat merawat sesama pasien. Tujuannya buat matahin kepribadian mereka sampai jadi cangkang kosong. Matahin pikiran manusia. Banyak dari operasi ini punya aura fiksi komedi gelap kalau aja nggak begitu tragis. Kita tadi udah sebut heart attack gun di awal, terus ada gay bomb. Militer AS benar-benar mengeksplorasi ide bikin bom feromon seks, biar pasukan musuh tiba-tiba tertarik satu sama lain dan berhenti perang. Ini cerminan betapa absurdnya militer. Dan ini juga nunjukin diskriminasi orientasi seksual masa itu. Pemerintah Kanada punya proyek mesin buah atau fruit machine. Ini kursi penyiksaan psikologis di mana pegawai negeri diikat, dipaksa lihat gambar erotis, dan sensor ngukur pelebaran pupil mereka. Kalau ada respons ke gambar sesama jenis, mereka dianggap penyuka sesama jenis yang menurut paranoia saat itu bikin mereka rentan diperas mata-mata Soviet. Ribuan karir hancur gara-gara mesin pseudoscience ini. Dan ngomong-ngomong soal anggaran tak terbatas buat ide gila, operasi akustik Kitty. CIA habis jutaan dolar buat masang alat penyadap ke dalam tubuh kucing hidup biar bisa nguping diplomat Soviet. Ya, dan kucingnya tetap bertingkah kayak kucing. Dia lebih milih nyari makan. Konon proyek ini berakhir konyol karena kucing itu nggak sengaja tertabrak taksi di hari pertama misinya. Rentang eksperimen ini benar-benar gila. Dari tulang bayi sampai kucing mata-mata bionik. Terus apa arti dari semua ini? Kita udah lihat industri gula merekayasa kebenaran medis, ponsel kita diam-diam nangkep gelombang tak kasat mata dari TV, gadis yang nangis di Kongres ternyata aktor PR, Jenderal AS ngusulin terorisme domestik, dan CIA ngelakuin eksperimen cuci otak pakai LSD di rumah bordil rahasia. Pesan utamanya buat Anda adalah bersikap kritis dan mempertanyakan motif otoritas besar itu bukan tanda kalau Anda paranoid. Sejarah ngajarin kita kalau kekuasaan tanpa transparansi selalu bertindak demi kepentingannya sendiri. Bersikap kritis itu keterampilan bertahan hidup di era banjir informasi ini. Bener banget. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran provokatif dari tumpukan catatan sumber kita yang bikin saya merinding. Di dalam dokumen FOI ada laporan berjudul Bioefek Senjata Non-Letal Pilihan. Laporan ini ngebahas teknologi gelombang mikro mematikan yang bisa mancarin pesan disandikan secara langsung ke dalam otak seseorang. Tanpa perangkat penerima, gelombang ini bikin targetnya mikir mereka benar-benar dengar suara di kepalanya sendiri. Mengubah realitas internal seseorang. Persis. Pikirin itu sejenak. Kalau teknologi yang mensimulasikan skizofrenia ini udah diteliti di masa lalu, eksperimen rahasia macam apa yang lagi beresonansi di udara di sekitar kita detik ini, yang baru bakal kita ketahui di file deklasifikasi 50 tahun lagi? Sebuah pertanyaan yang patut direnungkan. Teruslah bertanya, pertahankan rasa ingin tahu Anda, dan sampai jumpa di sesi penyelaman informasi kita selanjutnya.